Selama 2 hari, Sabtu dan Minggu kemarin, diva pop Indonesia Krisdayanti berada di Yogyakarta. Selain memenuhi undangan show bernyanyi di Hotel Melia Purosani, Yanti, suaminya Anang, dan 2 anaknya Aurel dan Azriel menyempatkan diri berkeliling kota Yogyakarta. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Menurut wanita berusia 29 tahun membangun gedung Kalau boleh tahu berapa koleksi ikan lohan yang ia miliki? sekitar 40 ekor. Namanya kacau-kacau, ada Rolling Stone, ada Led Zeppelin. Ini namanya Michael Jackson nih. Iya, kalah Michael Jackson nih. Kasus mulu sih lo. Bagaimana Jody merawat ikan-ikan lohan kesayangannya itu? Ekstra. Itu harus biayanya lumayan lah. Dia kadang-kadang kasih cacing beku sama gomelin. Makanya pada jenong. Kalau dia sakit, waduh, kayak kepikiran gitu loh. Makanya dia punya karantina sendiri, terus nanya. Bahkan dia ada yang dikasih obat-obat kayak obat-obat manusia. Karena dia penyakitnya yang paling gawat cuma satu, berak putih. Dia itu ada yang stroke. Percaya gak ikan ini stroke? Ada yang stroke. Jadi kalau misalnya kayak gini, dia kaget diembat kaca, stroke tuh. Gitu. Bahkan udah dibawa ke Singapura, dokter nggak sanggup. Pemirsa, berikut ini kita simak bersama liputan aktual yang berhasil dihimpun tim redaksi Cek dari Cek. Pasangan Dony Kesuma dan istrinya Yuni Indriati bertemu di Gedung Artagraha, Jakarta, Senin tadi malam. Pertemuan yang terjadi di kantor pengacara Dony Kesuma Malik Bawazir SH itu berlangsung selama 2 jam. Ini semua merupakan inisiatif sang istri. Setelah itu, Dony dan Yuni pulang dengan mobil yang berbeda tanpa memberikan pernyataan pada tim Cek dari Cek yang telah menunggui mereka. Dony dan Yuni masing-masing menunjuk kuasa hukumnya yaitu Malik Bawazir SH dan Partahi Sihombing untuk menjadi juri bicara mereka. Keduanya menegaskan bahwa kliennya tidak akan bercerai walaupun sejauh ini rumah tangga mereka diberitakan sedang retak. Bagaimana hasil lengkap pertemuan Dony dan Yuni? Berikut penjelasannya. Dalam pertemuan tersebut kita membahas hal-hal yang bisa memungkinkan percekcokan atau perselisihan suami istri yang selama ini terjadi menjadi baik kembali. Kami tidak membicarakan masalah hukum yang terjadi. Artinya kami juga tidak membicarakan laporan polisi yang ada yang dibuat oleh Yuni. Mereka masih punya itikat baik, mereka masih mau membangun kembali rumah tangga mereka masih mau untuk menyudahi percekcokan, perselisihan yang selama ini terjadi. Itu aja. Tadi kami tidak berbicara mengenai masalah hukum ya, tapi kami berbicara mengenai masalah bagaimana supaya bisa keluarga ini harus tetap bisa utuh. Dan prinsipnya dari Dony dan dari kliennya Pak Malik ini dengan klien kami sepakat untuk supaya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Bagaimana dengan laporan Yuni ke Polsek Bekasi Selatan yang menyebutkan bahwa Dony telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya? Apakah dalam hal ini pihak Yuni akan mencabut laporan itu? Setiap saat tentunya Yuni mau berniat untuk mencabut itu nggak ada problem kok. Nah saya lihat dengan sudah kejadian mereka ini sudah bisa berbicara, komunikasinya sudah baik, bahkan tadi sudah bicara dengan baik-baik, nggak ada masalah dengan laporan ini. Laporannya memang masih belum dicabut, tetapi kami nggak akan stressing di masalah laporan itu. Tentang adanya perempuan lain di sisi Dony yang bernama Vera, apakah sejauh ini sempat mereka bicarakan? Hubungan Dony dengan Vera tidak ada apa-apa. Mereka berhubungan sebatas profesional aja. Vera manajernya Dony, itu aja. Nggak ada itu orang ketiga. Nggak ada, selama ini nggak ada orang ketiga kok. Senin kemarin sidang gugatan cerai artis Itje Tresnawati terhadap suaminya Edi Sud dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dipimpin Hakim Ketua Abdul Latif Sarjana Hukum, sidang berlangsung sekitar 20 menit itu digelar secara tertutup. Seperti yang dikabarkan sebelumnya, Edi Sud memang berhalangan hadir. Sidang hanya dihadiri oleh Itje dan pengacaranya Hiu Hindiana Sarjana Hukum. Walau tanpa kehadiran Edi, sidang tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Materi sidang berkisar pada permintaan majelis hakim kepada Ice untuk kembali mempertimbangkan keinginan cerainya. Namun Ice tetap pada pendirian semula. Ia bersikukuh ingin berpisah dari suaminya. Ditemui sejumlah wartawan termasuk tim cek dari cek, seusai sidang Ice tidak banyak memberikan komentar. Penjelasan hanya disampaikan oleh pengacaranya Hiu Hindiana. Apakah ia melihat ketidakhadiran Edisut karena faktor kesengajaan? Ketidakhadiran Pak Edisut selaku tergugat buat kami itu tidak masalah. Klien saya tidak merasa kecewa ya. Dalam hal ini kami tidak merasa kecewa dengan ketidakhadiran Pak Edisut. Ketidakhadiran beliau itu adalah hak beliau. Tentang perdamaian ditawarkan oleh majelis hakim, bagaimana tanggapan pihak Ice? Pokoknya saya kembalikan sama pengacara saya. Majelis hakim mengupayakan untuk ke arah perdamaian, tetapi klien saya tetap menyatakan pada gugatannya. Sidang akan dilanjutkan Senin pekan depan. Pada sidang pertama itu tampak hadir anak Ice Tresnawati Eti. Bagaimana Eti mengomentari kasus perceraian ibunya? Mungkin ini yang terbaik buat keluarga kita. Cuman mau diapain lagi? Dihubungin melalui telepon genggamnya pada hari yang sama, Edisut tidak berhasil dihubungi. Dua nomor pribadinya tidak aktif walaupun cek dari cek telah mengontaknya berkali-kali. Sebagai artis, Krisdayanti punya pengalaman manggung di berbagai kota di Indonesia, bahkan di luar negeri. Namun yang menarik, belum pernah sekalipun istri Anang Hermansyah ini mengunjungi Candi Borobudur. Hari Minggu kemarin, Krisdayanti bersama Anang dan anak-anaknya mengajak tim cek dari cek untuk mengunjungi salah satu keajaiban dunia itu. Selama 2 hari, Sabtu dan Minggu kemarin, diva pop Indonesia Krisdayanti berada di Yogyakarta. Selain memenuhi undangan show bernyanyi di Hotel Melia Purosani, Yanti, suaminya Anang, dan 2 anaknya Aurel dan Azriel menyempatkan diri berkeliling kota Yogyakarta. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Menurut wanita berusia 29 tahun itu, inilah kali pertama ia melihat Candi Borobudur dari dekat. Ia mengaku terkagum-kagum melihat kemegahan Candi Buddha terbesar di Indonesia yang termasuk satu dari 7 keajaiban dunia tersebut. Perempuan berbintang Aries itu terlihat sangat antusias mengelilingi Borobudur. Ia sama sekali tidak lelah saat menapaki satu persatu anak tangga candi. Padahal saat itu matahari terasa sangat menyengat. Setelah bersusah payah menaiki anak tangga, Yanti akhirnya berhasil mencapai puncak candi. Ada sebuah mitos di Candi Borobudur, siapa yang bisa mencapai puncak dan tangannya berhasil menyentuh patung Buddha yang terdapat di salah satu stupanya, maka segala keinginan akan terpenuhi. Yanti ternyata berhasil menyentuh patung tersebut, begitu juga dengan sang suami Anang Hermansyah. Pada kesempatan itu Yanti meminta agar keluarganya diberi kesehatan lahir dan batin. Dia kan datangnya sama keluarga besar ya, harapannya supaya sehat lahir batin, langgeng sampai kakek nenek. Mudah-mudahan itu aja. Cuman harapan khusus supaya apa gitu enggak tadi, enggak kepikir. Cuman seneng aja. Enggak ya, aku cuma pengen tahu kan nyampe itu aja. Kalau harapan ya tiap hari berharap. Sejauh ini apakah Yanti mempercayai mitos tersebut? Katanya rezeki, karir dan sebagainya. Ya itu kan kepercayaan aja. Selain Anang dan 2 anaknya, Yanti juga mengajak ibunya Nyonya Rohma Widadiningsih, putra Yuni Syara Kevin, adik kandungnya Kartika Sari, dan manajernya Shelby Anwar. Rombongan yang beranggotakan 13 orang itu berangkat hari Sabtu sore dari Bandara Soekarno-Hatta. Benarkah baru kali ini Yanti mengunjungi Candi Borobudur? Aku belum pernah. Jadi memang ini udah janji sama-sama. Bulan yang lalu pengen ke Borobudur. Iya emang dia nggak tahu, belum pernah sih. Kalau aku dulu pernah waktu masih SMP pernah. Saat berada di kawasan Borobudur, Yanti dan Anang terlihat kewalahan karena banyaknya pengunjung. Mereka dimintai tanda tangan dan foto bersama. Pokoknya setiap momen dinikmatin aja lah ya. Ini sudah resiko ya, tapi ya memang kadang-kadang kalau kita ingin berlibur kayak begini, keadaannya begini jadi susah. Awal wajarnya ya harusnya kita mesti terganggu karena kita kepingin liburan, kita kepingin rest sama anak-anak, sama keluarga. Ya pasti ada, tapi kan aku bilang itu resiko. Resiko ya harus dihadapin. Di samping Candi Borobudur, Yanti sekeluarga juga mengunjungi pesantren Al Munawir. Menurut Yanti, kunjungannya ke sana sekedar menemui sanak familinya yang masih mengikuti pendidikan. Tidak lupa ia juga menyambangi pengusaha Yani Sabtohudoyo.
Terakhir mereka menikmati suasana kota Gudeg sebelum akhirnya kembali ke Jakarta hari Minggu kemarin. Bagaimana kesan Yanti tentang kota Yogyakarta? Mungkin sempat sedih gitu kayak lihat ada sampah-sampah gitu.